Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kalau saya mengucapkan kata filsafat, kira-kira apa yang muncul di kepala teman-teman sekalian? Sejauh yang saya tahu, banyak yang mengesankan filsafat sebagai sesuatu yang rumit, sesuatu yang elit. Bahkan jangan-jangan ada yang punya keyakinan filsafat adalah sesuatu yang haram. Sebagai sebuah pendapat, saya kira hak setiap orang untuk suka atau tidak suka dengan filsafat. Tapi kalau kata filsafat ini saya ganti dengan istilah berpikir yang benar, mungkin pendapat teman-teman tentang filsafat akan berubah. Hakikatnya memang filsafat adalah satu disiplin kajian yang mengajarkan kepada kita cara berpikir yang benar. Di beberapa kesempatan sering saya sampaikan, orang boleh saja tidak suka dengan filsafat, tapi tidak mungkin orang tidak mau berpikir yang benar. Padahal hakikatnya filsafat itu ya berpikir yang benar itu. Jadi ada adagium dalam bahasa Arab yang teman-teman mungkin sering mendengarkan, al-insanu hayawanun natik. Manusia adalah binatang yang berpikir. Jadi berpikir adalah penciri utamanya manusia. Berarti ketika seseorang kehilangan kualifikasi dirinya dalam berpikir, dia tinggal hayawannya, tinggal unsur kehewanannya. Dari titik ini sebenarnya bisa kita simpulkan bahwa filsafat itu sangat penting untuk kehidupan kita. Dulu filsafat ini dihidupkan antara lain oleh para tokoh Yunani dalam rangka mengkritik cara hidup yang serba mitologis, serba mitos. Jadi di awal kelahirannya di Yunani, filsafat ini mengkritisi cara hidup yang serba mitos. Teman-teman mungkin pernah membaca bagaimana orang Yunani zaman dulu sangat terikat dengan mitos-mitosnya, dewa-dewanya. Ada Zeus, ada Thor, dan lain-lain. Nah, filsafat hadir karena tidak puas dengan jawaban-jawaban mitos. Kalau kita analogikan dengan zaman kita sekarang, jawaban-jawaban mitos itu berarti jawaban-jawaban yang tidak masuk akal. Jawaban-jawaban yang diikuti begitu saja tanpa dipertanyakan. Dari sini sebenarnya bisa kita simpulkan bahwa filsafat itu mengajarkan kita untuk memikirkan hidup, tidak hidup begitu saja dan asal-asalan, tapi mengerti secara masuk akal apa dan bagaimana cara kita hidup. Dulu orang di zaman Yunani itu merasa gelisah dengan kehadiran hidup yang serius dan kritis ini, sehingga bahkan tokoh utamanya zaman itu yang namanya Sokrates banyak dibenci orang, bahkan sampai dieksekusi. Tapi pada akhirnya orang semakin sadar bahwa memang jawaban-jawaban yang coraknya mitos itu tidak memadai untuk kehidupan kita. Jadi argumen kedua mengapa kita harus belajar filsafat berarti apa? Kita dituntut untuk hidup secara serius, tidak asal-asalan, tidak hanya ikut-ikutan. Kita harus bisa menjawab pertanyaan mengapa, apa, dan bagaimana tentang kehidupan kita. Bahkan Al-Quran sendiri menyebut firman Allah yang menyatakan bahwa Allah menciptakan kita itu tidak secara iseng,
Jadi Allah menciptakan kita itu dengan serius. Nanti bagi teman-teman yang membaca Al-Quran akan ketemu ayat yang bunyinya afahasibtum annama khalaqnakum abada wa annakum ilaina la turja'un. Apa engkau anggap kami ini menciptakan engkau untuk main-main saja dan engkau tidak dikembalikan pada kami? Berarti Allah menciptakan kita itu untuk serius. Ada amanah dan tujuan yang harus kita jalankan. Berarti hidup memang tidak boleh asal-asalan. Kita harus serius. Untuk menseriusi hidup inilah filsafat hadir. Makanya katanya Socrates, an unexamined life is not worth living. Hidup yang tidak diuji, hidup yang tidak dikaji secara serius adalah hidup yang tidak berharga. Nah, maka teman-teman semua, khususnya yang muda-muda, menjadi tanggung jawab kita, menjadi kewajiban kita untuk sejak sekarang berefleksi tentang hidup kita, untuk sejak sekarang merenungi, untuk sejak sekarang berkontemplasi, untuk sejak sekarang berpikir tentang serius, secara serius tentang kehidupan kita. Karena itulah sebenarnya amanat yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan memposisikan kita sebagai khalifahnya. Tidak menunggu besok. Kalau sudah menunggu besok, mungkin teman-teman targetnya, Pak, saya pinternya besok saja, saya belajarnya besok saja, menseriusi hidup besok saja, mumpung sekarang masih muda. Kalau tidak dimulai sekarang, maka kita akan terlambat. Karena hidup tidak terlalu panjang. Manusia itu hidupnya tidak terlalu panjang. Kita mempersiapkan hari esok, itu persiapannya sekarang, tidak besok. Jadi untuk teman-teman muda, menurut saya filsafat adalah salah satu bidang yang penting untuk diselami, khususnya dalam rangka kita menseriusi hidup, dalam rangka kita mendalami hidup secara serius. Jadi teman-teman muda, sudah saatnya untuk mulai belajar filsafat. Dulu dalam sejarahnya, kalau teman-teman mau jeli, coba dilihat peradaban-peradaban besar dunia, yang itu merupakan puncak-puncaknya peradaban sepanjang sejarah, selalu saja penguasanya adalah yang menguasai ranah filsafat dan ilmu pengetahuan. Yunani dulu puncak peradaban, dan disitulah hidup dengan subur filsafat dan ilmu pengetahuan. Romawi yang nanti melahirkan peradaban besar Eropa juga begitu. Islam dulu jadi penguasa, jadi puncaknya peradaban dunia ketika filsafat dan ilmu pengetahuan hidup. Dan sampai hari ini, di mana peradaban jaya, disitulah filsafat dan ilmu pengetahuan hidup. Ternyata bukan politik dan juga bukan ekonomi, tapi filsafat dan ilmu pengetahuan. Baik, saya kira itu teman-teman sedikit pengantar dari saya untuk memprovokasi teman-teman, untuk mendorong teman-teman serius dengan hidup, serius berpikir tentang hidup dengan cara belajar filsafat. Saya akhiri sekian, sedikit uraian pemancing dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.